Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang Tuhan mendengar dan menjawab doa serta menyembuhkan. Berbicara tentang jawaban doa, berbicara tentang mujizat kesembuhan, setiap kita pasti merindukan jawaban dari doa-doa kita. Setiap kita pasti merindukan Allah mengerjakan mujizat kesembuhan bagi kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sedang mengalami sakit, di mana saudara rindu Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan setiap saudara. Kalau saat ini saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan dalam kehidupan saudara, dengar, Dia Allah yang rindu juga mengerjakannya dan Dia Allah yang sanggup mengerjakannya. Mungkin ada saudara saat ini yang telah menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan sekian lama saudara. Dengar, Allah kita adalah Allah yang mendengarkan doa umat-umatnya, dan Dia adalah Allah yang menjawab doa umat-umatnya. Malam hari ini saya percaya melalui renungan firman Tuhan ini, iman saudara akan dibangkitkan, dan saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi saudara dan memberikan jawaban bagi saudara atas segala doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Gunakan waktu ini benar-benar untuk merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini bagaimana supaya kita mengalami mujizat kesembuhan, bagaimana supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
2 Raja-Raja pasal yang ke-20, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia ini menghadapi situasi yang sangat sulit pada waktu itu, di mana dia mengalami sakit, dan sakitnya begitu parah, dan dia hampir mati. Dan pada waktu itu datanglah Nabi Yesaya bertemu dengan Hizkia dan memberi pesan kepada dia bahwa dia akan mati. Itu sebabnya Raja Hizkia disuruh untuk meninggalkan pesan bagi keluarganya. Bayangkan pada waktu itu saudara, situasi yang dihadapi oleh Hizkia. Dia jatuh sakit, penyakitnya begitu parah, dan di tengah-tengah sakit yang dia alami, datang pula pesan kepadanya supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya karena dia akan mati. Bayangkan jika situasi yang dihadapi oleh Hizkia itu kita hadapi hari ini saudara. Terbaring sakit parah, begitu parahnya sampai tidak ada harapan. Dan kemudian datang nubuat kepada kita, "Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu karena engkau akan mati." Itu satu situasi yang begitu menekan, satu situasi yang putus harapan saudara. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, maka akhirnya Hizkia berespon, dan hasil dari responnya itu apa yang terjadi saudara? Di ayat yang kelima, di mana ayat sebelumnya Nabi Yesaya setelah memberikan pesan itu kepada Raja Hizkia, akhirnya dia pergi.
Tetapi waktu dia berbalik dan pergi, belum jauh dia pergi, maka ayat 4 dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi pada saat Yesaya mau keluar, datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, di mana ayat 5 dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi belum lagi keluar Yesaya, saudara, datanglah firman Tuhan kepada dia, sampaikan kepada Hizkia bahwa doanya telah didengar dan kemudian dia akan disembuhkan. Akhirnya keputusan yang tadinya sudah dibuat bahwa dia akan meninggal, bahwa Hizkia harus menyampaikan pesan terakhirnya, akhirnya keputusan itu berubah dan Allah berkata bahwa dia akan disembuhkan. Dan yang luar biasa, saudara, di ayat 6 dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bukan hanya dia disembuhkan, saudara, bukan hanya diberi kesempatan sebentar, tetapi Raja Hizkia diberi kesempatan yang begitu panjang. Dia diberi umur 15 tahun lagi. Bayangkan pada waktu itu, saudara, dahsyatnya yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana ada satu orang yang tanpa harapan sudah sakit parah dan hampir mati, sudah disuruh meninggalkan pesan, tapi akhirnya disembuhkan total dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Dan bukan hanya umurnya diperpanjang, saudara, bukan hanya dia disembuhkan. Kalau kita lihat ayat 6 itu dikatakan, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan menyatakan janji-janjinya yang luar biasa bagi Hizkia dan umat Israel, di mana Tuhan berkata bahwa dia akan melepaskan mereka yang sedang dijajah oleh Asyur pada waktu itu. Dan Tuhan juga berjanji bahwa dia akan memagari kota mereka, melindungi, menjagai kota mereka. Itu janji Tuhan bagi Hizkia. Jadi ada janji yang luar biasa. Selain dia disembuhkan, diperpanjang umurnya, Tuhan juga membebaskan dia dari musuhnya. Dan kemudian Tuhan jagai mereka. Betapa luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, khususnya bagi Raja Hizkia. Orang yang tanpa harapan, orang yang sakit parah, orang yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir, tapi akhirnya mengalami kesembuhan dan umurnya ditambahkan 15 tahun dan janji-janji Tuhan pun dinyatakan bagi dia. Adakah saat ini saudara-saudara sedang mengalami sakit penyakit? Seringkali saya membaca dan membalas komentar-komentar video-video sebelumnya, saudara, dan di sana saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sakit dan rindu kesembuhan. Dan mungkin saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara juga sedang mengalami sakit. Dengar, saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kalau Hizkia yang tanpa harapan pun sanggup dia sembuhkan, kalau Hizkia yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir pun Allah sanggup ubah kondisi dan situasinya, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita sanggup menyembuhkan saudara. Allah kita sanggup mengubah situasi kondisi kehidupan saudara. Allah kita itu sanggup mengangkat beban berat saudara. Allah kita sanggup untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Allah kita Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Masih ada harapan saudara. Kalau Hizkia yang sudah terlentang dan hampir mati pun masih ada harapan. Bahkan umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Hari ini, terhadap segala situasi yang sedang saudara alami, saya mau menegaskan bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan. Tegaskan kepada diri saudara, tepuk dada saudara, dan katakan kepada diri saudara bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun begitu sulitnya, sekalipun begitu beratnya, dengar,
Masih ada harapan di dalam Tuhan. Percaya saudara, masih ada harapan di dalam Dia. Saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang dilakukan oleh Hizkia sampai akhirnya Tuhan mengubah keputusan itu. Sampai akhirnya dia yang sudah koma dan seharusnya menyampaikan pesan terakhir akhirnya disembuhkan dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Apa yang dia lakukan ketika situasi itu dia hadapi? Apa yang dia lakukan ketika kondisi itu dia alami? Sekali lagi saudara, dikatakan bahwa Hizkia sakit parah pada waktu itu. Dan di tengah-tengah sakit parahnya dan hampir meninggal, ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat dia sakit parah dan kemudian datang nubuat supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, apa yang dia lakukan saudara? Dia mengarah ke dinding dan kemudian dia mulai berdoa kepada Tuhan. Jadi terhadap situasi yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Kondisi yang berat yang sedang dia alami, kondisi kritis yang dia alami, dia menghadapi itu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa saudara. Di ayat yang ketiga, bagian terakhir, kalimat terakhir dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia berdoa dengan tangisan yang sangat. Dia begitu menangis di hadapan Tuhan ketika dia dengar itu, bahwa dia umurnya hanya sebentar lagi. Dia berdoa dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dengar saudara, hari ini atas segala kondisi yang saudara alami, hal yang paling penting yang harus saudara kerjakan adalah sujudlah di kaki Tuhan dan berdoalah. Menangislah di kaki Tuhan, menyerahkan segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Berdoalah dan menangislah saudara. Dia Allah yang mendengarkan tangisan kita. Saudara lihat di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Doa dan tangisan yang dinaikkan oleh Hizkia saudara didengar oleh Tuhan. Doanya didengar, air matanya pun dilihat oleh Tuhan. Hari ini ketika engkau berbeban berat, ketika engkau sakit, ketika hidupmu susah, lalu kemudian engkau mulai sujud di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menaikkan seruan-seruanmu kepada Tuhan, dengan menangis engkau berdoa di sana, maka dengar, Tuhan akan mendengarkan doamu, Tuhan akan mendengarkan seruanmu, dan Tuhan akan melihat air matamu yang mengalir, dan setiap tetesan air mata kita, Allah mengerti bahasanya. Mungkin saat ini saudara-saudara hanya mampu menangis, tidak ada kata-kata yang sanggup terucapkan, tidak ada kata-kata yang indah yang mungkin sanggup saudara ucapkan lagi saat ini. Hanya air mata mulai mengalir, hanya air mata mulai menetes dan membasahi pipimu. Dengar saudara, sekalipun tidak ada kata-kata yang keluar saat ini, bahasa tetesan air matamu pun Tuhan tahu. Itu sebabnya saat ini kalau engkau menangis di kaki Tuhan, teruslah menangis. Kalau air matamu mulai berderai di kaki Tuhan oleh karena masalah tantangan yang engkau hadapi, dan kau mengadu kepada Tuhan, dengar saudara, teruslah menangis. Karena Allah pasti mendengar dan pasti menjawab segala seruan dan doa saudara. Ada kalanya kita bingung saudara, ada kalanya tidak ada jawaban. Saya pun pernah mengalami dalam kehidupan saya mengalami satu masalah yang sangat sulit. Tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Kemanapun aku pergi tidak ada jalan keluarnya. Di mana masalah yang aku alami saudara adalah, satu kali saya buat program untuk pembelian alat-alat musik lengkap gereja saudara. Dan waktu itu kami ngumpul-ngumpul dana.
Dan akhirnya terkumpullah dana waktu itu untuk membeli alat musik sederhana. Lalu pergilah kami ke kota. Saya bentuk sebelumnya panitia, dan panitia ini menawarkan diri supaya dia ikut. Dan kami berangkat sama-sama, dan dia juga bukan hanya menawarkan diri ikut, tapi dia tawarkan supaya dia bawa mobilnya, dan mobilnya ini yang akan membawa alat musik itu pulang. Lalu kami berangkat, saudara. Dibawalah mobil jemaat ini, mobil Kijang Innova pada waktu itu. Dan sampailah kami di tengah kota Medan, di depan toko musik, saudara. Lalu kemudian kami parkirkan mobil, kami masuk ke dalam. Saya mulai memilih satu persatu alat-alat musik itu, kami kumpulin, dan kemudian dicatat semuanya. Lalu kemudian dihitung. Saat dihitung budget kami tidak cukup, saya mulai tawar sesuai dengan budget yang kami punya. Dan waktu itu akhirnya yang punya toko musik ini akhirnya menyetujui bahwa saya membayar sebesar budget yang kami punya, padahal harganya dia jauh di atas itu. Lalu kemudian setelah selesai, saudara, pengambilan alat musik itu, dan setelah selesai hitungan semua, saya berkata kepada jemaat ini, mereka 2 orang. Saya berkata, silakan pergi ke mobil, ambil mobil kita supaya kita pulang membawa alat musik sebagian. Dan ketika mereka keluar dari toko musik, saudara, waktu itu betapa kagetnya mereka. Ternyata mobil Kijang Innova itu hilang. Tidak ada lagi di tempat parkiran. Waktu itu jemaat, panitia pembelian alat musik tadi, yang membawa mobilnya itu pucat, saudara. Dia begitu takut, dia begitu bingung kenapa mobil ini bisa hilang. Kemudian saya lihat dari jauh, saya melihat situasinya, dan saya pikir ada yang gak beres. Lalu saya datang kepada mereka, lalu saya berkata, ada apa? Lalu mereka bilang, mobil Kijang Innova hilang. Saudara, saya bingung betul. Saya datangi tukang parkir, saya marah, saya berkata, di mana mobil itu? Siapa tadi yang ngambil? Dia berkata, tadi ada orang yang pakai kunci membuka mobil itu, dan dia dengan gampangnya masuk. Lalu dia bawa mobil itu, bahkan dia bayar uang parkirnya. Jadi saya pikir tadi itu adalah kawan Bapak. Begitu bingungnya, kok bisa ada orang yang bisa mengambil mobil itu dengan mudahnya. Dan ternyata singkat cerita, memang saudara, ada sindikat mafia di kota Medan sana yang mengambil mobil itu. Saya bingung betul, jemaat ini juga bingung. Bayangkan saudara, saya yang merupakan hamba Tuhan perintisan di desa, di mana ada jemaat yang dengan sukarela dan senang hati menawarkan mobilnya untuk pembelian alat musik, untuk membawa alat musik itu dari kota Medan. Kami pergi naik mobil itu, tetapi dalam perjalanan pembelian alat musik itu, mobil itu hilang, saudara. Saudara bisa bayangkan kondisi yang saya alami. Betapa bingungnya, saudara. Betapa bingungnya. Kebingungan saya adalah atas hilangnya mobil itu. Bagaimana saya mengembalikan? Bagaimanapun saya bertanggung jawab sebagai gembala. Dan kebingungan saya yang kedua adalah, nanti apa kata orang di desa ini? Akan tersiar berita bahwa pendeta itu membeli mobil dikawani oleh jemaatnya, lalu kemudian mobil jemaat itu hilang. Itu pasti menjadi berita yang gempar. Dan belum lagi bagaimana nanti jemaat ini, bagaimana imannya nanti. Kalau mobilnya dengan senang hati dia bawa untuk pembelian alat musik, tapi mobil itu jadi hilang. Saudara, begitu bingungnya saya pada waktu itu. Saya coba menghubungi beberapa orang berpengaruh di kota Medan, saudara. Tetapi tidak ada solusi apa-apa. Tidak ada solusi apa-apa. Kami bingung dan akhirnya kami pulang. Ketika pulang, saya ceritakan kepada istri saya. Lalu kemudian kami mulai terduduk, saudara. Saat kami terduduk, tidak ada kata yang sanggup terucap. Tidak ada kata. Kami berdua, kami bergandengan tangan. Yang ada hanya tangisan. Tidak ada yang lain. Tak sanggup mulut berkata-kata. Kami hanya menangis, Tuhan bagaimana? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya?
Kami menangis di kaki Tuhan dengan bingung pada waktu itu, saudara. Dan singkat cerita, akhirnya saya mencoba bersama dengan jemaat ini, kami mencoba menjumpai orang yang diduga mengambil. Kami datang ke rumahnya, lalu saya akhirnya bertanya kepada dia. Waktu saya bertanya kepada dia, dia balik menuduh saya, jangan-jangan pendeta yang mengatur ini semua, pendeta yang menyuruh kawan pendeta untuk mencuri mobil itu. Bayangkan, saudara, begitu bingungnya waktu itu saya, tak ada kata yang bisa terucap menjawab itu. Tapi kami curiga dan tahu betul kayaknya dia yang mengambil, karena mobil itu dulu berasal dari dia. Sepertinya dia masih menyimpan kunci serap dan dia naruh GPS di dalam mobil itu, sehingga begitu kami pergi dia bisa dengan gampang mengambil mobil itu. Dan dia mafia di Medan sana, saudara. Begitu bingungnya. Tetapi singkat cerita, mungkin sekitar hampir 1 tahun, akhirnya kami dengar berita bahwa mafia ini memecat anggotanya yang dia suruh ngambil mobil itu kemarin, yang dia suruh untuk mencuri mobil itu. Dan ketika didengar berita bahwa dia memecat anggotanya itu, akhirnya kami kejar anggotanya ini, dan anggotanya ini ditangkap dan diinterogasi dan kemudian direkam. Dan singkat cerita, anggotanya ini mengakui semuanya. Dan kami bawa rekaman itu kepada mafia ini. Ini pengakuan anggotamu, dan dia tidak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya, saudara, dia mengganti rugi semua. Bukan hanya mobil yang dia ganti rugi, bahkan alat musik yang saya taruh di atas mobil yang saya mau perbaiki itu juga diganti semua. Perongkosan kami selama hampir 1 tahun bolak-balik ke Medan, itu pun dia ganti semua. Apakah saudara bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan, bagaimana dia bekerja? Seringkali setelah peristiwa itu, saudara, kami berdoa tak ada lagi kata yang sanggup diucapkan, tetapi yang ada hanyalah tangisan, tolong Tuhan, tolong, tolong Tuhan, tolong. Dan akhirnya hampir 1 tahun kemudian doa itu dijawab. Hari ini, saudara, kalau kita sudah belajar dari Hizkia yang tanpa harapan itu, ketika dia berdoa dan menangis, doanya dijawab. Dan saya juga sudah bersaksi bagi saudara bahwa ketika kejadian peristiwa kehilangan mobil terjadi, yang dinaikkan hanya tangisan, doa dan tangisan, doa dan tangisan. Sekalipun butuh waktu hampir 1 tahun, tapi pada akhirnya doa itu dijawab. Doa itu dijawab, tangisan itu didengar. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara yang sedang memikul beban berat? Adakah mungkin saudara sakit seperti Hizkia, sakitmu parah? Adakah saat ini persoalanmu begitu berat? Masalah ekonomimu, masalah pekerjaanmu, masalah anak-anakmu, masalah keluargamu, atau masalah apapun itu yang begitu berat engkau alami saat ini. Dengar, saudara, dengar. Datanglah di kaki Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami Allah menyatakan mujizatnya. Maka engkau akan mengalami Allah menjawab doa-doa dan tangisanmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita, saudara. Dalam beban berat yang kita alami, berdoalah dan menangislah kepada Tuhan. Kemudian, saudara, yang kedua yang bisa kita belajar dari Hizkia ini, sehingga pada akhirnya Tuhan menjawab doanya, Tuhan ubah kondisi itu, Tuhan ubah keputusan itu. Yang kedua, saudara, yang saya rindu kita lihat adalah isi doanya, di mana ayat yang ketiga dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia." Ketika Hizkia berdoa, saudara, yang dia doakan adalah dia menyatakan bahwa dia telah hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Tuhan, bukankah aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu? Dan ketika dia ungkapkan itu, saudara, dan sambil menangis dan berdoa,
Akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Artinya apa, saudara? Bagaimana Hizkia menjalani hidupnya selama ini, itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya. Itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat kesembuhan bagi Hizkia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak cukup hanya berdoa dan berdoa, saudara. Kita harus sertai doa kita dengan hidup setia terhadap Tuhan, dengan menjalani hari-hari kita dalam kesetiaan terhadap Tuhan, setia untuk beribadah, setia untuk bersekutu dengan Tuhan, setia untuk berkorban bagi Tuhan, setia untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan di hadapan Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Hizkia. Bukankah aku telah hidup dengan kesetiaan di hadapanmu? Hari ini masihkah ada kesetiaan itu di dalam kehidupan saudara? Bagaimana dengan ibadah saudara? Apakah saudara masih setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana dengan doa-doamu? Apakah saudara masih setia berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dengan hari-hari saudara? Apakah saudara setia merenungkan firman Tuhan? Apakah saudara memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan, saudara? Hizkia punya itu sehingga Tuhan melakukan mujizat itu kepada dia. Hizkia punya itu, saudara, sehingga Tuhan mengubah keputusannya terhadap Hizkia, dan dia disembuhkan, bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Kesetiaan, saudara. Miliki kesetiaan di hadapan Tuhan. Hari-hari saudara isi dengan kesetiaan. Selalu saya mengingatkan dan mengulang-ulang, channel Renungan Malam ini dibuat untuk menjadi channel atau renungan malam saudara, supaya setiap malam saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini saya mau menegaskan, saudara, setialah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ada satu channel lagi yang saya buat, yaitu doa pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa, di mana channel itu dibuat untuk renungan doa pagi. Tujuannya, saudara, supaya sebelum saudara istirahat, saudara merenungkan firman Tuhan dari channel doa malam ini. Dan kemudian sebelum saudara bekerja setiap hari, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan berdoa melalui doa pagi, melalui renungan pagi. Mari komitmen, saudara, setia bersekutu dengan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara. Ketika Hizkia menjalani hidup dalam kesetiaan, ternyata bagi Tuhan itu penting. Itu malah menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya dan untuk menyembuhkan Hizkia, menambahkan umurnya 15 tahun lagi, bahkan memberikan janji-janjinya kepada dia. Saat ini, saudara, sebagai aplikasinya, miliki kesetiaan dalam kehidupan kita. Setia beribadah, setia merenungkan firman Tuhan, setia berdoa, setia dan setialah di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, masih dari isi doa Hizkia. Di ayat 3 dikatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yang kedua yang diingatkan Hizkia di sini adalah bahwa dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia menjalani hidupnya dengan mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan, dan dia melakukan itu dengan ketulusan, saudara. Dia hidup dalam ketulusan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam ketulusan untuk berbuat baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Tuhan berkata, "Yesaya, berbaliklah, sampaikan kepada Hizkia bahwa aku telah mendengar doanya dan mendengar tangisannya." Yang ketiga yang ada pada kualitas yang ada pada Hizkia adalah dia adalah orang yang berbuat baik dalam sepanjang hidupnya, dan perbuatan baiknya itu dia lakukan dengan ketulusan. Hari ini, saudara,
Hiduplah dalam kebaikan, kerjakanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik, dan lakukanlah semuanya itu dalam ketulusan. Banyak orang yang berbuat baik, saudara, tetapi tidak tulus, karena mereka ingin sesuatu di balik itu. Apakah itu pujian, pengakuan, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya berbuat baik, bahkan bersandiwara pun orang mau untuk mendapatkan pengakuan. Salah satu contoh, saudara, satu kali saya pergi ke satu gereja, dan ketika saya berada di gereja itu, sebentar lagi saya berkhotbah di satu Natal, KKR Natal, saudara, dan sore-sorenya saya sudah sampai, dan waktu itu datanglah salah satu majelis gereja di sana, dan kemudian saya sedang melihat-lihat sound system. Kemudian majelis gereja ini berkata, "Saya yang beli ini." Bahkan dia menunjuk kipas yang belum terlalu lama dibeli, yang sudah dipasang. Dia juga berkata, "Kipas ini juga saya yang beli." Lalu kemudian waktu itu saya berkata, "Tetap semangat, Pak. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang baik bagi Tuhan. Korbankan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia telah mengorbankan segalanya bagi kita." Dan beberapa waktu kemudian, saudara, saya bertemu dengan gembalanya. Dan kemudian saya cerita tentang bapak ini, bahwa bapak ini telah melakukan banyak hal ya di gereja itu. Saya bertanya kepada gembala ini. Betapa kagetnya saya ketika gembala ini berkata, "Ya, memang dia yang beli itu. Tetapi uang yang digunakan adalah uang pembangunan, bukan uang pribadinya." Ternyata bapak ini ingin pengakuan, padahal bukan dia yang membeli dengan uangnya sendiri. Dia yang beli memang, tetapi bukan dengan uangnya sendiri, padahal dari pengakuannya itu kepada saya, itu dibeli dengan uangnya, pengorbanannya. Bayangkan, saudara, ada orang yang pura-pura berbuat baik untuk mendapat pengakuan. Hari ini yang dituntut oleh Tuhan dari kita adalah lakukanlah yang baik, bukan berpura-pura melakukan yang baik. Lakukanlah yang terbaik, dan kemudian lakukan yang terbaik itu dengan ketulusan hati. Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Kita berbuat baik dengan ketulusan hati kita. Hari ini, hiduplah dalam kebaikan, lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik di hadapan Tuhan, dan lakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, bahkan lakukan yang terbaik bagi keluarga saudara, bahkan untuk orang lain. Mari kita lakukan yang terbaik, dan lakukanlah itu semuanya dalam ketulusan. Maka saudara akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Seperti Dia menyembuhkan Hizkia, seperti Dia merubah kondisi yang ada, Dia pun sanggup mengubah kondisi kehidupan saudara, memulihkan kehidupan saudara, menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita telah belajar dari firman Tuhan ini saudara, di mana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, di mana ketika Raja Hizkia sakit dan hampir mati dan sudah disuruh untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga, ketika firman itu datang, mulailah Raja Hizkia menangis dan berdoa. Dan dia kemudian mulai mengungkapkan bagaimana dia setia di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mulai mengungkapkan bagaimana dia berbuat baik dalam ketulusan, bukan mencari pengakuan. Ketika itu dia lakukan saudara, akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Dia yang tadinya sudah dibilang akan mati, sekarang disembuhkan, bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun. Bukan hanya itu, bahkan janji-janji Tuhan pun dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, kalau saudara rindu mengalami mujizat, disembuhkan, dipulihkan dan sebagainya, saudara, mari datang kepada Tuhan dengan berdoa dan menangis. Mari datang kepada Tuhan dalam kesetiaan saudara, apapun yang terjadi. Dan mari datang kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik dalam ketulusan. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan ini, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa.
Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di mana mereka telah merenungkan firman-Mu, bagaimana Hizkia mengalami mujizat yang sudah kritis, hampir mati, sudah disuruh menyampaikan pesan kepada keluarga, tetapi akhirnya Engkau nyatakan mujizat kesembuhan-Mu bagi dia ya Tuhan. Engkau pulihkan dia, bahkan Engkau tambahkan umurnya 15 tahun. Engkau nyatakan janji-janji-Mu bagi dia. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan perkara besar, ajar mereka hidup dalam doa, berseru kepada Tuhan dalam beban persoalan yang mereka alami. Ajar mereka hidup dalam kesetiaan, dan ajar mereka berbuat baik dalam ketulusan. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan, dan hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini untuk mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya, dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi,
Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anakmu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan.
Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik, Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden,
para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan, berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.